Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kami ingin memberikan saran ya, atau perspektif kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tentang cara yang efektif untuk membangun korupsi. Itu bukan dengan menangkap para koruptor dan memaafkannya sebagaimana pidato Prabowo di Universitas Al-Azhar 18 Desember hari Rabu kemarin ya 2024, tetapi itu sudah bisa dipastikan kalau memaafkan koruptor dan mengembalikan uang yang dicuri dengan diam-diam itu akan menimbulkan perusahaan baru dan korupsi tidak akan hilang. Caranya adalah koruptor itu yang nyolong di atas 500.000 atau seperempat dinar atau $30, di atas $30 itu dipotong tangannya, tidak dipenjara, dipotong tangan, pergelangan tangan kanan. Kalau dia kemudian masih mencuri, ya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipotong kaki kirinya, pergelangan kaki kiri. Dia melakukan pencurian yang ketiga kali, maka dipotong tangan, pergelangan tangan kirinya, dan kemudian dia masih melakukan korupsi untuk keempat kalinya, maka dipotong pergelangan kaki kanan. Dan tampaknya dia masih belum jerah, masih melakukan pencurian, baru tahap kelima dia dipenjara. Jadi itu cara yang paling efektif yang sudah diberikan tuntunannya oleh Allah melalui Rasulullah, dan segala peraturan baik di kejaksaan, di kepolisian ya, atau di KPK itu tidak akan bisa menghapus korupsi dari Indonesia, termasuk seorang demagog misalnya seperti Prabowo itu mengkhutbahkan pemberantasan korupsi, akan tidak mungkin bisa lenyap kalau cara-caranya sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, yaitu cara yang konvensional. Harus ada cara yang lebih strategis dan efektif ya. 10 juta penduduk, bila ada satu orang yang dipotong tangannya, maka di satu kawasan atau provinsi yang penduduknya 10 juta pasti tidak akan ada korupsi di situ. 34 provinsi, satu provinsi harus ada yang dipotong satu orang koruptor tangan kanannya, maka hilanglah ya, korupsi di Indonesia ketika ada 34 orang yang dipotong tangannya. Jadi hukum dari Al-Quran itu diterapkan, maka beres semua urusan. Itulah warisan terbesar Prabowo. Dan ya, tangan yang dipotong itu bagaimana? Diapakan pergelangan tangan kanan yang dipotong itu. Menurut Imam Syafi'i yang mengajarkan pentingnya kunut saat sholat subuh, menurut Imam Syafi'i, mazhab keagamaan yang dianut oleh mayoritas penduduk di Asia Tenggara, Brunei, kemudian Malaysia, Indonesia di Asia Tenggara, maka potongan tangan kanan itu digantungkan di leher. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Itulah satu cara Pak Prabowo, dan menjadi warisan terbesar dalam pemerintahan Bapak hingga korupsi hilang di Indonesia. Jadi tidak mungkin ada banyak tangan yang buntung, cukup satu provinsi dipotong satu orang koruptor tangannya, maka selesai. Setelah potongan tangan itu digantungkan di leher sang koruptor. Itulah warisan terbesar dari pemerintahan Prabowo yang hanya 5 tahun, cukup satu periode. Dan warisan kedua tentu adalah makan bergizi. Itu bukan membangun tembok raksasa, tanggul raksasa di pantai utara Jakarta, nggak perlu itu. Dan warisan ketiga adalah swasembada pangan atau pendidikan, mengirim ribuan anak-anak muda
menempuh S1, S2, S3 dan tidak membayar atau ditalangi dulu oleh dana dari pemerintah. Dan setelah mereka pulang, maka generasi baru yang berpendidikan tinggi yang tercerahkan itu akan kembali membangun bangsa, membangun negerinya sendiri di atas tanah, di atas bumi Nusantara yang sudah bersih dari koruptor, karena memakai pendekatan yang lebih Quranik, yaitu memotong tangan para pencuri. Dan jika dia melakukan pencurian sampai yang kelima, baru dia dipenjara. Bukan dipenjara dulu, tapi dipotong dulu tangannya. Dan ini tentu pesan ini kita sampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo. Tanpa memotong tangan, pergelangan tangan kanan, maka korupsi yakinlah tidak akan selesai dengan pidato dari seorang demagog yang terbesar sekalipun sebesar Prabowo. Tentu langkah-langkah yang lebih parlementer atau lebih konstitusional adalah memasukkan klausul potong tangan itu, atau dalam perampasan aset itu satu klausul atau satu poin tentang pemotongan tangan, potong tangan. Dan tentu bisa diinisiasi oleh Partai Gerindra dan Kim, Koalisi Indonesia Maju Plus, lewat masuk dalam legislasi prolegnas itu, program legislasi nasional, yaitu satu poin tentang potong tangan untuk para koruptor yang dijadikan hukum positif dari Al-Maidah, dari surat Al-Maidah ayat 39. Rasulullah melakukan potong tangan terhadap sahabat perempuan, dan kata Rasulullah setelah perempuan itu dipotong tangan kanannya, lalu ya pun perempuan itu berkata, perempuan beriman itu yang dipotong tangan kanannya, wahai Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertobat? Rasulullah merespon bersabda, ya, kamu pada hari ini sudah dalam kondisi bersih dari kesalahan, seperti pada hari kamu dilahirkan dari perut ibumu, bersih dari dosa, dan insya Allah selamat di akhirat, karena sudah dia mendapatkan hukuman di dunia, maka dosa-dosa mencuri itu tidak terbawa, tidak menimbulkan siksa bagi pelakunya di akhirat. Satu cara yang efektif, ya. Di masa Rasul hanya 2 orang laki-laki, satu yang dipotong tangannya yaitu Tu'amah bin Ubairik, dan 2 adalah seorang muslimah. Jadi Rasulullah sudah menerapkan cara menghapuskan pencurian di negeri Madinah yang penduduknya 100.000 itu. Tidak ada pencurian lagi. Setelah dipotong tangan itu diterapkan, menerapkan Al-Quran surat Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, jazaa'an bima kasabana kalamin Allah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan laki-laki dan perempuan yang mencuri itu, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, ya. Nakala min Allah, sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah itu sungguh maha aziz, maha perkasa, dan maha bijaksana. Inilah satu perspektif Al-Quran yang kita tawarkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyelesaikan korupsi pada 100 hari pertama. Harus ada yang dipotong tangannya setelah di parlemen disahkan secara voting, ya, undang-undang perampasan aset, termasuk ditambahkan hukuman bagi koruptor, yaitu potong tangan. Dan nanti ada 34 orang saja yang dipotong tangannya di antara 275 juta penduduk Indonesia. Insya Allah
negeri kita bebas dari koruptor tanpa harus banyak bicara. Sampai bicara ke Mesir, sampai bicara akan dikejar koruptor, disiapkan anggaran, dikejar sampai benua Antartika. Nggak perlu lagi bicara yang berbusa-busa, yang penuh dengan pleonasme, penuh dengan semangat demagog. Tetapi yang diperlukan adalah suatu hukuman, bukan hanya merampas aset, tetapi memotong tangan sang koruptor, dan pergelangan tangan itu digantungkan, dikalungkan di lehernya, dan kemudian disebarkan ke seluruh semesta di 5 benua. Foto dari sang koruptor, mungkin wajahnya ditutup, tapi tangan yang buntung itu dikalungkan di lehernya. Tentu tangannya dipotong dengan cara yang penuh dengan pendekatan kedokteran, dan dijahit, dirapih dengan dibius total lebih dulu, baru dipotong tangannya dengan cara yang saintifik. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung juga tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.